Huh? Huh? Hah? Halo, kan saya udah bikin video perkenalan tapi singkat. Nah, saya ingin bikin video lagi perkenalan nama saya. Perkenalkan, nama saya Valentino Sinetama, dipanggilnya Rian. Saya merupakan mahasiswa S1 Manajemen di Universitas Pelita Bangsa. Domisili saya di Cikarang Utara, di Kabupaten Bekasi. Dan selain itu, saya akan menjelaskan di berikut video itu. Oke, next nonton video kami yang selanjutnya. Bye bye. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan ini kita akan menyampaikan ringkasan materi tentang ekonomi internasional. Pertama, kita bahas ruangan lingkup ekonomi internasional, mempelajari semua hubungan ekonomi antar negara yang berbagi dalam bidang utama nih, perdagangan internasional yang membahas pertukaran barang dan jasa, serta keuangan internasional yang membahas aliran modal, investasi, dan sistem keuangan lintas negara. Ruang lingkup yang penting karena saat ini semua negara paling tergantung satu sama lain dan aktivitas ekonomi. Kedua, kepemikiran ekonomi dibagi menjadi dua masa utama. Masa praklasik meliputi kepemikiran dan Yunani kuno nih, abad pertengahan, hingga munculnya aliran mekanisme yang meningkatkan kekayaan dari cadangan logam mulia dan peran pemerintah yang kuat, serta Fisiokrat yang menganggapkan pertanian sebagai sumber kekayaan utama. Sedangkan masa klasik yang dipelopori Adam Smith dan David Ricardo mengubah pandangan ini. Mereka berpendapat bahwa kebebasan pasar dan spesialis produksi adalah kunci sejahtera ekonomi, dengan konsep keunggulan mutlak dan keunggulan komparatif yang menjadi dasar teori pedagang hingga saat ini. Ketiga, itu sejarah teori perdagangan perkembangan seiring waktu, dimulai dari mekanisme yang hanya mementingkan keuntungan sendiri, kemudian mengembangkan menjadi teori klasik yang menekankan bahwa persamaan dalam perdagangan. Selanjutnya muncul teori neoklasik, itu kayak ada menjelaskan peran nih faktor produksi, hingga modern yang mempertimbangkan skala ekonomi, inflasi, dan persaingan antar perusahaan. Setiap teori muncul untuk menjawab permasalahan dan pola perdagangan yang mengembangkan pada masanya. Keempat, kebijakan perdagangan Indonesia disusun untuk memajukan ekonomi nasional. Di sisi ekspor, pemerintah berupaya meningkatkan kualitas produksi, memperluas pasar melalui berbagai perjanjian dagang, serta membantu UMKM untuk masuk ke pasar internasional. Di sisi impor, dilakukan pengaturan untuk melindungi industri dalam negara dan mengamankan menggunakan divisi kebijakan ini suatu di dalam melalui kebersamaan dengan organisasi dan perdagangan ini dunia untuk memperjuangkan kepentingan negara berkembang. Kelima, itu kita dampak konflik antara Amerika Serikat dan Iran terhadap perdagangan Indonesia. Meskipun hubungan dagangan langsung tidak besar nih, dampaknya tidak langsung cukup terasa, biasa mengirimkan naik harga bahan bakar, meningkatkan jadi ketidakpastian pasar. Namun di sisi lainnya, situasi ini juga membuka peluang bagi produksi Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pasar yang terganggu pasokan. Pemerintah yang telah menyiapkan langkah antisipasi serta memperluaskan pasar baru dan menjaga kestabilan ekonomi di dalam negeri. Sebagai kesimpulan ini, ekonomi internasional memegang peran yang penting membangun negara, memahami teori kebijaksanaan dan dampak peristiwa global, membantu untuk mengambilkan langkah yang tepat dalam menghadapi berbagai tantangan dan manfaat peluang yang ada. Demikian ringkasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian, dan saya kesempatan jika ada pertanyaan adalah
menjawab, maksudnya pertanyaan jika ada pertanyaan di kolom komentar guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. I just had to let you know you're